amal bakal yang saya hormati dan semua grup ngaji, grup teman ngaji yang saya hormati yang hadir pada majelis hari ini. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengaji kitab Mabadil Fiqhiyah, ya, nguri-nguri tinggalane ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu dengan mengaji kitab-kitabnya, ya. Di menika di antaranya kitab yang akan diaji hari ini kitab Mabadil Fiqh juz 2. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja untuk pengajian hari ini kita awali dengan bab sholat, ya. Bab sholat ini sering kalian mendengar yang namanya sholat dan bahkan kalian sudah melakukannya, ya, karena ini sudah besar ya. Sudah sholat semuanya, ya? Sudah, alhamdulillah, ya. Karena sholat itu sangat penting dan merupakan rukun yang keberapa dari Islam? Rukun yang kedua, ya. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Tapi jangan disalahartikan sholat nomor loro, jangan, ya. Itu biasanya tuh diselewengkan seperti itu, ya. Sholat nomor loro, nomor hiji, ya. Sholat ini biasanya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu ada sebuah keterangan lughatan wa istilahan, ya, itu biasanya seperti itu. Jadi sholat secara arti bahasa apa, terus sholat secara arti istilah apa. Nah ini nanti kalian harus tahu, ya, harus tahu pengertian terlebih dahulu sebelum kalian lanjut ke beberapa bahasan yang akan dibahas kali ini, ya. Kalau sholat menurut arti bahasa itu apa? Doa, berdoa, ya. Jadi secara arti bahasa itu berdoa. Nah, jadi setiap arti atau kata yang menunjukkan arti berdoa itu bisa dikatakan sholat. Nah, kadang ini banyak orang mengartikan bahwasanya sholat itu cukup dengan berdoa. Ini banyak sekali, ya. Ada sebuah golongan yang di situ nak sholat ora ketok. Jadi ini yang wis umi mawon itu wis diarani sholat, karena sholat itu artinya berdoa. Padahal Nabi sendiri memberikan keterangan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, sholat kan Nabi sing kepiye? Nah, itu ada penjelasannya tersendiri. Nah, ini ada sebagian golongan yang mengartikan sholat itu dalam segi arti bahasa. Jadi berdoa. Jadi nak krungu adzan komat rampung langsung donga. Nah, itu dia sudah menganggap bahwasanya itu sholat. Itu ada seperti itu. Aku sholat kok. Lah kapan sholatnya? Ya mau kayak gini kan? Nah, itu sholat. Nah, itu ada, itu sudah kejadian. Makanya kita sebagai penerus ulama salafus soleh, ya, ulama-ulama terdahulu itu harus jeli dalam mengartikan sholat. Jadi orang angger-anggeran sholat itu kayak gini, sholat itu kayak gini, tapi ada aturannya tersendiri. Itu yang pertama, sholat dalam segi arti bahasa yaitu berdoa. Nak wis berdoa ya berarti wis sholat. Nah, itu keterangan yang maksudnya pemahaman yang di situ disalahartikan. Jadi nak wis donga iku ora perlu sholat meneh, karena wis diarani sholat. Terus yang kedua adalah arti istilah. Istilah itu definisi, ya. Pengertian sholat secara gamblang itu bisa diartikan bahwasanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir
takbir wa muhtatamatun bisa lam bisaroi itu. Jadi sholat menurut arti istilah atau definisi kepanjangannya yaitu apa? Perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang ditentukan. Itu arti sholat. Jadi orang angger-anggeran yang penting wis donga diarani sholat. Karena tadi Nabi sudah memberikan penjelasan bahasanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya apa? Sholatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, terus sholat Kanjeng Nabi sing kepiye tadi? Aqwalun wa af'alun muhtatahatun bis takbir muhtatamatun bisa itu. Jadi sholat menurut arti istilah atau menurut arti syarak yaitu ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang ditentukan. Paham ya? Untuk arti sholat sendiri paham ya? Ini harus tahu dulu ya. Jadi saat durunge masuk ke bab sholat yang lebih dalam itu pengertiannya harus kita tahu dulu ya. Jadi menurut arti bahasa apa, menurut arti istilah atau syarak itu apa. Nah, sekalian sekarang sudah tahu arti sholat secara bahasa. Apa arti sholat secara bahasa? Berdoa. Arti sholat secara bahasa adalah berdoa. Arti sholat secara syarak atau istilah adalah perbuatan, ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang ditentukan. Itu maksudnya aturan-aturan yang ada di dalam sholat, yaitu rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu yang kalian ketahui ada berapa? Rukun sholat yang kalian ketahui. Iya, takbir itu. Aduh, banyak ya. Itu rukun ada banyak kaul yang mana kan ada yang 13, ada yang 15, ada yang 17 ya. Itu dengan mengambil dalam arti ada yang dihitung rukun, ada yang dihitung tidak. Jadi ono tumak ninah itu dihitung rukun, ada yang tumak ninah itu tidak dihitung rukun. Nah ini ada beberapa kaul tentang rukun sholat. Kalian tahu rukun apa rukun? Rukun apa rukun? Ora tukaran. Rukun biasanya ada kaitannya dengan yang namanya syarat. Jadi syarat rukun sholat apa? Seperti itu. Jadi rukun itu perbedaan ya. Ini yang kadang itu membingungkan ya. Jadi antara rukun karo syarat iku ono bedane. Ini dua-duanya ini sering kumpul dalam arti saling keterkaitan ya antara syarat dan rukun. Syaratnya kepiye, terus rukunnya kepiye. Nah, ini pengertian dari syarat yaitu sesuatu yang dilakukan di luar ibadah. Contoh sholat ya. Syaratnya sholat apa? Nah, berarti kan dia belum masuk ke dalam tahapan sholat. Isik ning jabone sholat. Jadi syaratnya sholat apa? Kudu Islam, kudu suci saking hadas dan najis, kudu wudu. Itu termasuk syaratnya sholat. Itu sesuatu yang dilakukan di luar ibadah dan berarti belum masuk dalam ibadah sholat. Nah, terus rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah. Contohnya takbiratul ihram, Allah Akbar kan berarti sudah masuk sholat. Jadi itu takbir itu merupakan rukun. Terus baca Fatihah itu
juga rukun karena masih dalam ruang lingkupnya gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan dalam sholat. Nah, di dalam sholat sendiri itu ada dua rukun ya, rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli itu yang berupa ucapan ya, sing kudu diucapke, itu rukun qauli. Nah, kalau rukun fi'li itu adalah gerakan-gerakan sholat. Rukun qauli itu diantaranya adalah membaca Fatihah dan tahiyat ya. Kalau rukun fi'li atau rukun yang berupa perbuatan atau gerakan itu banyak sekali ya, mulai dari awal kita berdiri itu sudah termasuk rukun fi'li. Terus ruku itu juga rukun fi'li. Iktidal yang merupakan gerakan itu dinamakan rukun fi'li, tapi yang ucapan dinamakan rukun qauli. Itu adalah seputar dari sholat, yaitu syarat rukunnya sholat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengarkan ya? You ready? Siap? Siap ya? Dengarkan? Siap. Nah, nanti ada pertanyaan. Saya orang merhatiin berarti ya orang iso ya. Nanti tak tunjuk sholat itu apa artinya, syarat itu apa, rukun itu apa. Ini nanti tak takoni ya. Makanya siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iki iku nerangake sholat. Sin soal alaman ing atase sapa tajibu ana kaji nyolong tebu. Alaman ing atase sapa tajibu wajib ya, bukan kaji nyolong tebu ya. Tajibu wajib apa as-sholatu sholat. Untuk siapa saja sholat itu diwajibkan. Ya, ini jadi kanggo sapa wae sholat itu diwajibkan. Nah, jawabannya Jim jawab ala kulli muslimin wajib apa sholat ing atase saben-saben wong Islam balihin kang wis baligh akilin tur duweni akal. Wa ala wali sholat lan iku tetep lan iku wajib ya, hukumnya wajib ya. Wa ala wali sobi lan iku wajib ing atase wong tuwane bocah cilik. Ayak muro utawi yen perintah sapa wali hu ing sobi, perintah bis sholati kelawan sholat ba'da tamami sab'i sinina ing dalam sause sampurnane pira-pira tahun. Waya dari bulan mukul sapa wali hu ing sobi ala tarkiha ing atase ninggal sholat ba'da kamali asri sinina ing dalam sause sampurnane 10 pira-pira tahun. Ini pertanyaan pertama. Dengarkan ya, sing lanang. Untuk siapa saja sholat itu diwajibkan? Alaman tajibu as-sholatu. Kanggo sapa wae sholat itu diwajib. Oke, dengarkan nanti tak suruh tak kasih pertanyaan ya. Terus jawabannya di sini ala kulli muslimin balihin akilin. Yang pertama, wajib sholat itu untuk setiap orang Islam yang sudah baligh. Jadi yang belum baligh belum wajib. Nah, terus berakal, dia punya akal dalam arti ora edan, ora stres ya. Iso bedake antarane sing apik lan sing elek, sing bener lan sing salah. Nah, itu yang pertama, bahwasanya sholat itu wajib bagi setiap orang Islam yang sudah baligh, yang berakal ya, itu yang pertama ya. Jadi nak sampeyan wis baligh iku sampeyan wis wajib sholat. Nah, ukurannya kangge wong wedok itu sebenarnya adalah dia sudah berumur 9 tahun
dan sudah haid atau sudah M ya, bahasanya itu haid sama M. Nah, M itu menstruasi ya. Jadi ini sudah ada umur 9, sudah semuanya ya. Berarti untuk perempuan yang di sini sudah wajib sholat ya, kudu ya, wis wajib sholate dilakoni. Tapi nak kanggone cah lanang iku rada suwi sithik krana beda ya. Takaran wajib sholat kanggone wong lanang karo wong wedok iku beda. Nak kanggone wong wedok berumur 9 tahun dan sudah haid. Nah misalnya urung haid ya tetap wajib ya, wajib sholat. Kudune cewek itu iki cepet-cepet iso praktek sholat ya, kudu ya, kudu praktek sholat. Jadi nanti harus ada pembelajaran yang namanya fasolatan, itu penting ya. Fasolatan itu kanggo ngajari bocah-bocah ben iso sholat. Nah, adapun nanti hukumnya itu ya sambil berjalan. Yang penting kalian praktek sholat dulu, dan setelah bisa praktek diteruskan mulai kita beribadah kepada Allah dengan sholat secara mandiri. Maksudnya ini wis kudu ngelakoni dewe, ora entuk diwakilke, Pak sholat aku wakil. Nggak boleh ya, nggak boleh mewakilkan sholat. Selama pikiran kita itu masih normal, masih bisa berjalan, sholat tidak boleh diwakilkan. Untuk manggil ke sholat nak wis mati, bahasanya ngodoni ya, bahasanya ngodoni. Tapi sebenarnya ngodoni kanggone mayit itu nggak ada sebenarnya. Tapi yo istilahnya wis kanggo ngati-ngati. Misalnya ana wong mati, wong mati kae ninggal sholat 5 waktu sedina tok, dikodoni. Ada keluarga yang seperti itu. Tapi sebenarnya nah wis mati wis nggak ada tanggungan. Adapun yang ditinggalkan berarti tanggungannya mayit itu sendiri. Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu seperti itu ya. Jadi wong nak wis mati itu ora wajib ngodoni. Pak ngodoni piye wong wis mati. Nah, terus sing urip ora nggak perlu ngodoni. Tapi misalnya dikodoni ora apa-apa sih, dalam arti ora dosa ya, ora dosa. Ini sholat itu seperti itu ya. Jadi kanggone wong wedok itu lebih awal wajibnya ya daripada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu batasannya wajib itu sudah balik. Baliknya anak laki-laki berapa? Umur 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah, itu anak laki-laki. Umur sampean piro? 17 tahun. Ya, 25. 10. Belum balik ya. Belum balik. Jadi tapi cuma di sini ada kelanjutan keterangan bahwasanya wa'ala wali sobihi ayak murabi sholati ba'da tamami sab'i sini. Nah, wajib bagi orang tua untuk memerintahkan sholat kepada anaknya setelah dia berumur berapa? 7 tahun. Itu perintahnya adalah wajib. Sholat. Nah, itu perintahnya adalah wajib. Nah, sampean yo isik mubang wae ora apa-apa, tapi perintahnya orang tua kepada anak untuk melakukan sholat ini adalah wajib. Nak ditinggalke berarti itu dosa ya kanggone wong tua. Tapi ya misalnya kok wong tua kok weruh anake umur 7 tahun dia nggak pernah perintah sholat, sholat tidak pernah, berarti orang tua tersebut dosa, karena di sini adalah wajib bagi seorang orang tua ya, bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat setelah sempurna umur 7 tahun. Nah, kalau anak-anak Pak Musin itu di rumah laki-laki semua 3 ya, itu orang kena orang kudu pecut ya anak sholat ya. Ya dia sholat tapi isi kata cekak ya.
kayak yang umur setelah yang namanya Salman sholat itu, nah sholat isi katok cekak, tapi dia sudah istiqomah waktunya. Jadi setiap waktu zuhur sholat, setiap waktu asar sholat, maghrib sholat. Ya sholatnya kaya ngono kae, belum dipaksakan, tapi kan untuk menjaga waktu sholatnya sudah. Itu yang pertama adalah kewajiban seorang tua untuk perintah ya, wajib perintah terhadap anaknya untuk melakukan sholat setelah dia sempurna umur 7 tahun. Oh, ini di sini ada yang 5 tahun? Nggak ada ya. 6 tahun? Nggak ada. Sudah sampai 7 tahun semuanya ya? 7 ke atas. Nah, kira-kira wis do nglakoni sholat ya? Mohon, alhamdulillah. Jadi untuk waktu 5 waktu dalam sehari itu kudu wajib dilakoni. Ana sing ndongkek ora kira-kira? Subuh tadi udah sholat belum subuh? Subuh sholat betul? Sudah, oke ya. Zuhur sholat? Sudah. Di masjid. Asar? Di masjid. Maghrib? Masjid. Oke, Isya? Di masjid. Ya, subuh? Rumah. Di rumah. Nah, nggak apa, yang penting sudah melakukan sholat 5 waktu. Adapun nanti tata caranya menyusul setelah dia paham tentang fikih. Sementing waktunya itu dijaga dulu. Berarti kudune ngelakoni sholat ning wektune as-sholatu ala waqtiha. Jadi setiap waktu yang di situ ada sholatnya wajib untuk sholat. Terus di sini wa yadribahu ala tarkiha ba'da kamali isrina, ba'da kamali asri sinina. Seorang tua atau orang tua itu wajib memukul anaknya apabila dia meninggalkan sholat setelah sempurna umur 10 tahun. Oh, ini. Jadi ora dosa, ora kena ham kanggone wong tuwa sing mukul atau nyabet anake yang dia sudah berumur 10 tahun orang nglakoni sholat, entuk disabet, entuk dipukul. Tapi yo aja seru-seru, sementing kanggo ngapokke bocah ben gelem nglakoni sholat. Jadi nak wis umur 10 tahun iku kudune wajib ya. Wajib ya. Perintahnya itu wajib. Perintahnya memukulnya orang tua ini wajib terhadap anak yang meninggalkan sholat. Makanya ben wong tuane ora mukul sampeyan, ben wong tuane ora kewajiban memukul kalian. Nak wis umur 10 ya nglakoni sholat. Aja sampai ditinggal. Siap ya? Siap ya? Oke, bagus ya. Jadi untuk sholat ini adalah ibadah yang sangat pokok sekali. Karena apa? Awal pertama yang dihisab oleh Allah adalah amal kita yang berbentuk sholat. Sing ditakoki sholate pertama kali itu nanti ya. Sholatnya kepiye? Sholatnya lancar mboten? Sholatnya dongtek napa mboten? Sholatnya bener napa mboten? Nah, itu nanti awal pertama kali amal kita yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Karena sholat ini sangat penting, dan sholat ini adalah pembeda antara orang Islam dan orang non-Islam. Jadi bedane nak wong Islam iku sholat, nak wong non-Muslim iku ora sholat. Itu bedanya seperti itu ya. Jadi apa beda orang Islam dengan orang non-Islam? Bedanya adalah kalau sholat, bedanya adalah sholat. Nak wong Islam iku sholat, nak wong kafir ora sholat. Makanya pertama kali amal kita yang dihisab oleh Allah adalah apa? Sholat. Jadi penting ya. Kudu ini nanti harus ada praktek fasolatan ya. Jadi diulang-ulang nggak apa-apa. Meskipun sudah bisa, bacaannya sudah bisa.
Niatnya sudah bisa niat. Niat sholat duhur piye jajal? Usolli fardhu dhuhri nah. Niatnya sholat asar. Ayo. Niat sholat maghrib. Bisa. Subuh. Oke, bagus ya. Itu niat-niat sholat. Nah, niatnya pun harus jelas ya. Niatnya kudu jelas. Nak kanggone duhur ya duhur, kanggone asar ya asar, maghrib ya maghrib. Itu harus dibedakan ya. Ojo dicampur baur ke waktune sholat duhur usolli fardul asri. Nah, salah ya. Waktune sholat maghrib usolli fardul isai. Salah ya. Jadi harus dicocokkan yang sebenar-benarnya ya. Istilahnya adalah takyin ya. Usolli itu adalah saya niat sholat. Fardone, fardunya juga harus disebutkan. Takyinnya sholat juga harus ditentukan ya. Usolli fardhu duhri itu yang pokok. Apa? Usolli fardhu duhri itu pokok. Adapun yang seterusnya adalah sunnah ya. Dan berarti sunnah itu misal orang diwaca nggak apa-apa, tapi yo kanggo penguat diwaca wae ya. Misalnya duhur berarti usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada ma'mum lillahi ta'ala. Apabila jadi makmum nak biar sendiri ada alillahi ta'ala anak jadi imaman lillahi ta'ala. Nah tinggal ganti posisinya. Nak posisinya ikut sendirian berarti ya ada alillahi ta'ala. Nak posisinya makmum ya ada makmuman lillahi ta'ala. Nak posisinya imam jadi imaman lillahi ta'ala. Paham tuh? Paham ya? Nah untuk sholat paham ya? Nah sekarang pertanyaannya, wajib untuk siapa saja sholat itu? Ayo. Nah, terus berakal itu wis iso bedake antarane sing bener karo sing salah, sing apik karo sing nah intine otaknya normal ya. Otaknya normal itu adalah akil balik atau balik akil ya. Nah itu wajib ya. Oh bisa ya. Jadi untuk siapa saja sholat itu diwajibkan. Ayo. Untuk orang Islam bagus. Apa kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah dia berumur 7 tahun? Memerintahkan sholat. Terus apabila anak sudah berumur 10 tahun dia meninggalkan sholat, kewajiban orang tua apa? Disabet. Ora memarahi. Memukul ya. Untuk nyabet, untuk mukul, untuk jiwit, untuk jewer ya. Intinya ben dia sholat. Saya ulangi. Dijawab sing serempak ya. Untuk siapa saja sholat itu diwajibkan? Untuk orang Islam sudah balik dan berakal. Kewajiban orang tua setelah melihat anaknya berumur 7 tahun apa? Apa yang harus dilakukan orang tua apabila melihat anaknya sudah berumur 10 tahun dia meninggalkan sholat?
Ya. Jadi yang pertama wajib bagi setiap orang Islam yang balik dan berakal. Yang kedua wajib bagi orang tua memerintahkan sholat setelah melihat anaknya umur 7 tahun. Dan wajib memukul bagi orang tua apabila melihat anaknya sudah berumur 10 tahun tapi dia meninggalkan sholat. Itu 3 pokok bahasan pada hari ini. Paham tuh? Paham. Kira-kira paham kan? Paham ya? Dilakukan ya. Nah ini terus sekarang pertanyaan yang kedua, kam surutus sholat. Nah tadi sudah Pak Muhsin singgung, ada istilahnya syarat dan rukun ya. Itu berkaitan terus ya. Syarat dan rukun itu orang bisa dipisahkan. Syaratnya kepiye? Ini rukunnya kepiye? Ini. Nah ini ada istilah syarat dan rukun di dalam sholat. Kalau tadi saya sebutkan, kalau syarat itu adalah sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah. Ayo, di luar atau di dalam? Syarat adalah sesuatu yang dilakukan di luar ibadah. Kalau rukun sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah. Dan sekarang kam iku piro surutus sholati utawi piro-piro syarati sholat. Pertanyaannya apa? Berapa syaratnya sholat? Terus Jim jawab surutuha utawi piro-piro syarati sholat iku khamsatun ono syarat sholat itu ada 5. Yang pertama al-awalu utawi kang kawitan iku at-taharatu suci minal hadasi saking hadas al-akbari kang gede wal asorilan apa? Cili ya. Jadi yang pertama syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan sholat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar itu apa? Jadi ada dua hadas ya, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Kalau hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan untuk wudu. Jadi nak hadas besar itu mandi, nak hadas cilik itu wudu. Bisa ya? Hadas besar itu adalah sesuatu yang mewajibkan untuk mandi, dan hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan untuk wudu. Nah ini harus bersih yang pertama ya. Jadi anak-anak yang harus kalian ketahui, yang harus kalian penuhi, yaitu yang pertama kudu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Terus yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku taharatul badani, sucine badan, wasaupilan penganggu tutut ya. Wal makani lan panganan. Enggak tahu. Wal makani lan panggonan minan najasati saking najis. Syarat yang kedua yang harus diketahui, yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi, yaitu suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Jadi awake resik ora ana najise ya, ora ana reget-regete. Terus pakaiannya juga bersih, dalam arti bersih tidak terkena najis. Amoh po nak resik ora ana najise kena nganggo sholat. Yang penting ora ana najise. Terus panggonan sing kanggo sholat sampeyan iku kudu resik. Contohnya sak sajadah iku ya. Sak sajadah, satu kotak sajadah itu sakmono iku kudu resik, ora ana najise. Kaya contohnya tai cecek atau tai tikus ya. Nah ini syarat yang kedua yang harus kalian lakukan atau penuhi adalah
sucinya badan, terus pakaian dan tempat. Yang ketiga, asalisu dari kang kaping 3 iku satrul aurati nutupi aurat. Nutupi aurat ya. Aurat itu apa? Sesuatu yang kurang, itu namanya aurat. Itu ya, bahasanya adalah kurang aurat itu ya. Jadi yang ketiga apa? Menutup aurat. Nah, aurat ini bagi seorang laki-laki ketika sholat adalah ma baina surah wa rukbah. Artinya apa? Sesuatu yang berada di antara wudel karo dengkul. Nah, asalnya wudel itu orang termasuk aurat, dengkul ya orang termasuk aurat. Cuma ayat dewe nak kanggo ngepaske mboten saged. Jadi malih apa? Malih apa ya? Dikunjuli selain itu. Ma yutimul wajib illa bihi bahwa wajib sesuatu yang tidak sempurna kewajibannya maka itu menjadi wajib ya. Asale wudel iku ora termasuk aurat. Tapi karena awake dhewe ora iso ngepaske sing pas, maka wudel iku malah jadi aurat, wajib ditutupi. Dengkul juga sama. Dengkul itu sebenarnya bukan termasuk aurat. Tapi awake dhewe ngepaske ben nak salat iku ora kebuka aurate, maka dengkul wajib ditutupi, istilahnya dipunjuli ya. Istilahnya dipunjuli. Nah, nak kanggone wong wedok saiki jami'il badan ilal wajah dan epek-epek telapak tangan itu auratnya perempuan ketika sholat. Jadi nak wong wedok sholat itu ana rukuh sing ning kene kanggo cantolan ya. Nah, kanggo cantolan itu merupakan auratnya perempuan. Jadi nak sholat wajib ditutupi kabeh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, nak sholat itu nak nganggo rukuh aja dingene iki aja. Jadi ditutupi ngene. Ngono bagus. Sing ngene iki ya. Ayo praktek ya, praktek. Sing ngene iki. Kene ketutupan, ya. Ngono. Iki njajal. Njajal iki ngarepe sapa iki? Ngene iki njajal. Ayo. Dagunya ketutupan. Dagunya ketutupan ya, seperti itu putih itu seperti itu ya. Itu nak nganggo rukuh ya. Kudune iso. Masalahnya saiki banyak sekali orang yang rukuh tekan kene. Salah itu ya. Salah ya. Ya. Kudune dingin njajal para keting kabeh. Kudune dingin iki. Piye njajal nutupane dagu piye? Ngono ya. Bagus ya. Jadi mangke nak sholat, nak nganggo rukuh di ngonoke ya. Aja di ngenekke ya. Nah. Itu. Terus yang keempat, arabiu tekan bapak iku ma'rifat itu halil waktu. Jadi ngerteni bahwasanya sudah masuk sholat. Aja nglakoni sholat tapi urung wektune mlebu sholat. Contohnya nglakoni sholat asar kok urung azan asar wis nglakoni sholat. Ora kena. Nglakoni sholat zuhur kok urung zuhur wis nglakoni sholat zuhur, iku mboten kena. Ya, kudune wis jelas wektune bahwasanya sudah masuk sholat yang ditentukan itu ya. Terus al-khamisu ta kang kaping 5 iku istiqbalul kiblati madhep kiblat. Madhep kiblat iku ora madhep kulon mboten ya, tapi madhep apa? Ka'bah. Madhep Ka'bah ya. Jadi nek ning Indonesia iku rada menceng ngene ya. Ora lurus ngono mboten. Rada menceng karena posisi Ka'bah itu rada menceng nek diukur dari Indonesia. Tapi yo sah-sah wae misalnya kok sampean madhep kulon, ana sing nerangke malah madhep wetan, madhep ngidul, madhep ngalor itu ada yang mengesahkan. Nah, karena
puterane bumi kan bunder kan. Nah, cuma misalnya ini Ka'bahnya, sampean ini Indonesia, madhepe ngetan. Nah, muter ngene. Nah, Kadon. terus misalnya ini tekan, ya. Cuma keterangan yang ada di kitab itu ambil yang paling dekat. Jadi yang paling cepat di antarane madhep ngetan karo madhep ngulon. Paling cepat madhep ngulon, arahnya ke kiblat. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Di Bulughul Maram itu ada ya. Ya, saya ulangi. Ada berapa syaratnya sholat? 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat ya. Yang keempat apa? Masuk waktunya sholat atau mengerti waktunya sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. 5 ya. Saya ulangi. Ada berapa syaratnya sholat? Sebutkan 1. Suci dari Hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, masuk waktunya sholat, menghadap kiblat. Bentuk? Oke, alhamdulillah untuk pengajian hari ini Pak Musen cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat ya. Sidik sing penting kalian paham, kalian ngerti, kalian tahu, dan waktunya untuk eksekusi dalam arti apa? Merealisasikan atau mengamalkan ilmu yang telah didapat. Apa yang ingin didapat pertama? Arti sholat. Arti sholat adalah berdoa. Kalau istilah adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang ditentukan. Terus sholat itu wajib kanggone wong muslim ya, wong Islam sing balik, sing berakal. Terus wajib kanggone wong tuwa merintahke anak sing wis umur 7 tahun. Wajib kanggone wong tuwa mukul anak sing wis umur 10 tahun meninggalkan sholat. Terus syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci dari pakaian, badan dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Oke, paham ya? Mohon saking Pak Mesin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat ashil 1 kali sama awal kafir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Nanti langsung mampir ke rumah tengah ya, ke Bu Guru Aliyah. Cukup sekian dari Pak Kamal dan Pak Musin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Nanti Mas Hidya atau ngeri sini. Yang lain boleh langsung ke rumah tengah. Ingat pesan Pak Kamal, jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji dan belajar. Kalau ada PR
jangan lupa sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim langsung ke rumah. Nah. Rumah tengah ya, Mbak Indah, betul? Ya, langsung ke rumah tengah. Maksudnya tunggu sebentar ya. Ya. Udah langsung ke rumah, udah dikasih kan? Udah langsung ke rumah tengah aja ya. Nanti Pak Amal